Hari ini kita akan membahas tentang tanggapan terhadap ulasan buku. Nah, pernah nggak kalian membaca sebuah ulasan buku dan merasa setuju atau malah tidak setuju? Disitulah kita bisa memberikan tanggapan. Tanggapan ulasan adalah pendapat atau penilaian kita terhadap isi suatu buku. Kita bisa menyampaikan pendapat positif maupun negatif, asalkan disertai alasan yang jelas dan logis ya. Dengan memberikan tanggapan, kita bisa lebih memahami isi buku secara mendalam dan kritis. Sekarang kita bahas dulu perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah karya yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis. Jadi, isinya tidak harus benar-benar terjadi, seperti cerita pendek, novel, dongeng, atau fabel. Sedangkan buku non-fiksi justru sebaliknya, isinya berdasarkan fakta atau kenyataan. Contohnya, biografi, buku pelajaran, atau artikel ilmiah. Nah, baik buku fiksi maupun non-fiksi bisa kita ulas dan tanggapi asalkan dengan cara yang tepat. Lalu, apa sih tujuan kita memberikan tanggapan terhadap ulasan buku? Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan reaksi atau pendapat kita terhadap ulasan yang dibuat orang lain. Dengan memberi tanggapan, kita menilai apakah ulasan itu sudah baik atau masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kita juga bisa membantu si pengulas agar kedepannya bisa membuat ulasan yang lebih berkualitas. Jadi, tanggapan kita bisa menjadi bentuk kontribusi yang positif. Kalau mau memberi tanggapan, kita harus tahu dulu ciri-ciri tanggapan yang baik. Pertama, tanggapan harus objektif dan jujur. Kita tidak boleh menilai hanya karena suka atau tidak suka saja. Kedua, harus disertai alasan yang masuk akal. Yang ketiga, fokuslah pada isi bukunya, bukan penulis atau hal pribadi lainnya. Dan yang terakhir, gunakan bahasa yang sopan dan santun. Dengan begitu, tanggapan kita bisa diterima dengan baik dan menunjukkan bahwa kita adalah pembaca yang cerdas. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Kita ambil dari buku fiksi berjudul Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Buku ini sangat menyentuh dan penuh inspirasi, apalagi kisah perjuangan anak-anak yang ingin sekolah di tengah keterbatasan. Karakter dalam cerita ini juga digambarkan dengan sangat kuat dan realistis. Tapi, ada juga bagian cerita yang terasa agak lambat dan terlalu panjang. Itu bisa kita jadikan catatan dalam tanggapan. Secara keseluruhan, buku ini tetap sangat layak untuk dibaca. Contoh berikutnya berasal dari buku non-fiksi yang berjudul Atomic Habits, karya James Clear. Buku ini berisi banyak tips dan kebiasaan kecil yang bisa membantu kita menjadi pribadi yang lebih disiplin dan produktif. Bahasanya mudah dipahami dan aplikatif, tapi ada juga bagian yang terasa diulang-ulang. Nah, itu pun bisa kita tulis dalam tanggapan kita. Buku ini sangat cocok untuk siapa saja yang ingin membangun kebiasaan baik dalam hidupnya. Kesimpulannya, buku fiksi dan non-fiksi itu punya perbedaan dalam isi dan tujuannya. Tapi keduanya tetap penting untuk dibaca dan ditanggapi. Dengan memberikan tanggapan, kita belajar untuk berpikir kritis, menyampaikan pendapat, dan menghargai karya orang lain. Yuk mulai biasakan membaca buku, lalu memberikan tanggapan. Karena membaca aktif itu bukan cuma membaca, tapi juga memahami dan menyampaikan pikirannya.